Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 8 Februari 2025 dalam pekan biasa keempat tahun C. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Laurencia Inneke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, syukur kepadamu kami panjatkan segala rasa terima kasihku atas segala karunia yang Kau beri pada kami. Begitu indah segala karunia yang sudah Kau beri pada kami, sehingga kami dapat menikmati anugerah-Mu yang melimpah. Ya Bapa, semoga kami pun tergerak untuk menjadi aliran kasih-Mu dengan berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu sebagai korban syukur kami kepadamu. Biarlah semakin banyak anak-anak-Mu yang merasakan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, atas segala berkat dan rahmat-Mu, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 21. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku di sepanjang umur hidupku. Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Alleluia, 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 alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak."
Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Sudahkah mengucap syukur pada Tuhan? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Yosefina Bakita. Santa Yosefina Bakita dilahirkan pada tahun 1868 di sebuah desa di Darfur, Sudan, Afrika, dalam sebuah keluarga kaya yang amat mengasihinya. Namun nasibnya menjadi berbeda ketika ia diculik pada umur 9 tahun oleh para pedagang budak. Ia mengalami berbagai penderitaan yang menyebabkan lupa akan namanya sendiri. Nama Bakita yang berarti untung didapat dari para penculiknya. Ia mengalami penghinaan dan penderitaan akibat perbudakan, baik secara fisik maupun secara moral. Hari-harinya tidak lepas dari penderitaan akibat cambukan, pukulan, dan amarah. Sampai akhirnya ia bertemu seorang konsul Italia yang membelinya dan memperlakukannya dengan baik walaupun ia seorang budak. Sejak itu, ia merasakan kelegaan dalam hidupnya, merasakan kedamaian, kehangatan, dan sukacita. Bersama mereka, Bakita berkenalan dengan suster-suster Kanosian yang mengenalkan siapa itu Tuhan sampai ia dibaptis. Bakita berusaha untuk makin mengenal siapa Tuhan yang ia kasihi, yang membimbingnya kepadanya melalui caranya yang misterius. Tuhan yang senantiasa memegang tangannya. Selama 50 tahun, Suster Bakita tinggal bersama komunitasnya di Siccio, Italia. Suster Bakita akan dengan lembut menumpangkan tangannya yang hitam itu ke atas kepala anak-anak yang setiap hari datang untuk belajar di sekolah Kanosian dan mencurahkan perhatiannya kepada mereka. Karena kulitnya yang hitam legam, semua orang memanggilnya Madre Moreta, yang artinya Mama Hitam. Dan pada saat ajal menjemputnya, Bakita berseru, "Bunda Maria, Bunda Maria." Dan senyum di wajahnya menjadi bukti bahwa jiwanya pun telah berjumpa dengan Bunda Maria. Para ibu memegang tangan jenazah Bakita dan meletakkannya ke atas kepala anak-anak mereka untuk memohon berkat darinya. Dan setelah wafatnya,
banyak rahmat dan mujizat terjadi. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita dapat belajar dari kisah hidup Santa Yosefina Bakita akan arti kebaikan dapat membawa kelegaan dan kedamaian serta sukacita pada orang yang menderita dalam hidupnya. Seperti kata pemazmur, bahwa Tuhan menuntun hidupnya, memberikan penghiburan, dan akhirnya Suster Bakita diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kita semua akan tugas kita sebagai seorang Kristiani, pengikut Kristus, untuk menjadikan firman-Nya sebagai firman yang hidup. Ucapan syukur atas segala penyelenggaraan kasih Tuhan tidaklah cukup dengan diucapkan saja, tapi juga untuk dilakukan. Kita diingatkan untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur dengan berbuat kebaikan dan membantu sesama dengan penuh kegembiraan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya yang begitu besar. Seperti teladan yang sudah diberikan oleh Gembala Agung kita, Yesus Kristus, yang selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Saudara terkasih, tentunya dalam berbuat kebaikan dan kebenaran dalam menjalani kehidupan ini tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan dan godaan yang membuat kita jauh dari rasa syukur. Hari-hari kita yang dipenuhi kesibukan dengan pelbagai kegiatan atau aktivitas membuat seolah-olah lupa akan diri sendiri. Dan di tengah godaan teknologi saat ini, di mana hari-hari kita disibukkan dengan memegang gadget, maka seperti kata Yesus, kita ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan hari ini kita diingatkan untuk mempunyai waktu istirahat dalam keheningan, mengasingkan diri dalam kesunyian di tengah kesibukan sehari-hari. Dalam kesunyian, kita dipanggil untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berelasi dengan Tuhan, kita membuka hati dan pikiran untuk bercakap-cakap dengan Tuhan tentang segala hal. Dalam kesunyian, kita dapat merenungkan segala kasih Tuhan, agar kita mendapat kekuatan di dalam menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan sukacita, bisa berbagi berkat kasih Tuhan kepada sesama. Dengan terjalinnya hubungan intim dengan Tuhan, kita terpanggil untuk menghayati hidup, untuk mewartakan sukacita Injili kepada orang-orang di sekitar menuju keselamatan sesuai tugas perutusan berkat pembaptisan kita. Dan saudara terkasih, di tahun ini, tahun yang penuh rahmat, kita bisa melakukan peziarahan rohani. Kita diajak menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memperlakukan orang-orang miskin dengan baik, karena mereka juga merupakan hamba Tuhan. Sesuai dengan anjuran Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, kita dituntut untuk siap sedia dan penuh perhatian mendengarkan jeritan kaum miskin dan membantu mereka. Tuhan itu adil, menginginkan semuanya memperoleh berkat. Maka kita juga diundang untuk membantu saudara-saudara di sekitar
yang memerlukan pertolongan, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas, sebagai panggilan perjalanan rohani kita untuk menyalurkan berkat kasih Tuhan kepada mereka. Saudara terkasih, hari ini kita diundang untuk masuk dalam keheningan bersama Tuhan agar dapat menjalankan tugas perutusan untuk selalu mengucapkan syukur dalam kata dan laku hidup kita. Saudaraku, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan hari ini? Marilah berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada untuk kami di saat kami susah dan mengalami penderitaan. Engkau membuka jalan untuk kami mengenal-Mu dalam keheningan, agar kami dikuatkan dalam menjalani hidup ini dengan penuh syukur atas segala kasih yang sudah Kau berikan pada kami, dengan korban syukur, dengan menjadi aliran berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih karunia-Mu dalam menjalani tugas hidup ini, mengenalkan Engkau, Tuhan yang Maha Kasih, kepada orang-orang di sekitar kami, biar kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.